Perkenalkan, nama saya Destiani Maria Salihah dari kelas A5 Manajemen. Nah, di sini saya akan menerangkan mengenai proposal bisnis, yaitu membuat salad buah. Yang pertama itu ada visi usaha. Nah, perumusan visi usaha ini menjadikan usaha memproduksi salad buah sebagai usaha kecil yang menengah yang diminati masyarakat serta agar mendapatkan keuntungan yang maksimal. Lalu selanjutnya ada misi usaha. Nah, misi usaha di sini adalah bahan-bahan yang digunakan menerapkan pelayanan prima atau sikap yang sopan dan ramah, pelayanan yang cepat dan baik, menjaga cita rasa makanan dengan rasa yang khas dan harga yang terjangkau, diharapkan untuk memuaskan konsumen, memperkenalkan juga salad buah kepada masyarakat. Lalu selanjutnya ada tujuan dari usaha ini, yaitu ada beberapa. Yang pertama, meningkatkan taraf hidup menjadi lebih baik untuk memperoleh keuntungan, untuk menerapkan jiwa yang berwirausaha, juga melatih kemandirian diri. Nah, selanjutnya ada manfaat usaha. Manfaat usaha ini adalah mampu memenuhi kebutuhan dan selera konsumen, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan, dan memperoleh keuntungan. Selanjutnya ada aspek produk. Jenis produk usaha ini akan memproduksi dan menjual salad buah dengan bahan baku beraneka macam buah. Produk yang dihasilkan dapat beraneka rasa dan juga varian sesuai dengan permintaan konsumen, yang juga dikemas dengan menggunakan cup yang menarik. Nah, selanjutnya ada cara membuatnya. Yang pertama adalah cuci buah-buahan terlebih dahulu hingga bersih. Lalu selanjutnya potong masing-masing buah dengan beberapa bentuk seindah mungkin biar konsumen lebih tertarik. Lalu setiap cup mendapatkan 5-8 potongan varian warna buah. Setelah mixer bahan saus dengan lembut, tuangkan saus pada bahan baku, tuangkan kepada potongan buah. Lalu yang terakhir, tambahkan dengan taburan keju sesuai dengan selera. Lebih nikmat disajikan dalam keadaan dingin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Ilham Nasrullah dengan NPM 101207377. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Destia. Yang pertama ada strategi pemasaran. Ada beberapa strategi yang digunakan, yaitu dengan yang pertama menetapkan harga yang relatif murah agar semua masyarakat dapat menjangkau harganya. Lalu ada tempat penjualan yang strategis, melakukan pelayanan yang terbaik, yaitu seperti menerapkan pelayanan yang prima, sopan, dan ramah, dan memenuhi kepuasan dan permintaan konsumen. Yang kedua yaitu ada segmen pasar. Segmen pasar di sini yaitu targetnya untuk konsumen, yaitu masyarakat daerah sekitar, dari semua golongan, baik usia muda maupun tua. Lalu promosi. Promosi di sini kita melakukan dengan promosi yang sederhana terlebih dahulu, yaitu dengan memasang papan nama di depan tempat usaha dari mulut ke mulut yang dilakukan oleh konsumen, dan melakukan promosi lewat media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan Facebook. Dan kita juga menggunakan aplikasi seperti Shopee Food, GrabFood, dan GoFood. Lalu ada sistem penjualan. Sistem penjualan di sini digunakan secara langsung dan menerima pesanan lewat media sosial atau secara langsung. Untuk aspek finansialnya, diperlukan barang-barang seperti susu kental manis, yogurt, keju, agar-agar, saus mustard, stroberi, semangka, pir, jeruk, kiwi, pepaya, apel, melon, anggur, mangga, dan cup salad ukuran 650 ml, dan juga sendok plastik. Diperoleh jumlah sebesar 1.121.000. Ini untuk produksi dalam sehari. Jadi dalam sehari itu kita memerlukan biaya sebesar 1.121.000 untuk pembuatan salad buah sebanyak 100 cup. Untuk menghitung APP-nya yaitu jumlah kebutuhan dibagi jumlah produk, yaitu 1.121.000 dibagi 100 cup, yaitu 11.210. Lalu ada display. Dengan menampilkan gambar salad buah dalam cup yang dibuat stiker yang ditempatkan pada etalase dengan hiasan yang menarik. Lalu ada kebutuhan peralatan dan perlengkapan. Peralatan di sini yang dibutuhkan yang pertama yaitu gerobak etalase, talenan, pisau, parutan keju, wadah besar,
Sedangkan untuk peralatan yang digunakan yaitu cup 650 ml, sendok plastik, dan juga plastik kantong. Lalu ada bahan baku dan bahan pembantu yang diperlukan. Untuk bahan bakunya tersendiri seperti buah-buahan, yaitu stroberi, semangka, bir, jeruk, kiwi, pepaya, apel, melon, anggur, dan juga mangga. Untuk bahan pembantunya, di sini kita menggunakan sus kental manis, yogurt, keju, agar-agar, dan juga saus mustard. Untuk kebutuhan menyiapkan pelayanan, fasilitas yang diperlukan dalam menunjang pelayanan meliputi mengantar pesanan langsung ke tempat pembelian, lalu kendaraan pribadi, tempat duduk, dan tempat usaha. Di sini ada biaya operasional, terdiri dari isi ulang gas, plastik kantong, lalu ada gelas cup plus sendok, biaya penyusutan gedung, biaya penyusutan peralatan, biaya iklan, biaya telepon, biaya bensin, biaya pemeliharaan peralatan, dan biaya lain-lain. Jadi total biaya operasional ini yaitu 416.000. Untuk menghitung biaya operasional satuannya yaitu jumlah biaya operasional yang tadi 416.000 dibagi jumlah produknya yaitu 100 cup. Jadi didapatkan hasil 4.160. Untuk menghitung harga jualnya, biaya per produk ditambah laba yang dikehendaki. Sama dengan APP satuan ditambah biaya operasional satuan ditambah laba yang dikehendaki. Untuk APP satuannya yang tadi yaitu 11.210 ditambah 4.160 dan laba yang dikehendakinya itu 14.630. Jadi untuk harga jual saat buah dalam 650 ml itu harganya yaitu 30.000. Untuk perhitungan potensi keuangan. Yang pertama yaitu perhitungan potensi keuangan. Ada perhitungan operasional usaha, yaitu pendapatan 3 juta, lalu ada HPP-nya yaitu 1.121.000. Jadi laba kotornya 3 juta dikurang 1.121.000 sama dengan 1.879.000. Lalu ada biaya operasional usaha. Di sini isi ulang gas 30.000, plastik kantong 20.000, gelas cup plus sendok 25.000, biaya penyusutan gedung 50.000, biaya penyusutan peralatan 10.000, biaya iklan 20.000, biaya telepon 50.000, biaya bensin 75.000, lalu ada biaya pemeliharaan peralatan 46.000, biaya lain-lain 90.000. Untuk jumlah biaya operasional usaha ini yaitu 416.000. Jadi laba bersihnya, laba kotor 1.879.000 dikurang biaya operasional usaha 416.000. Jadi diperoleh laba bersih yaitu 1.463.000. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi dengan kebutuhan fixed cost itu ada sumber usaha, ini ada modalnya yaitu 2.209.000 dan tanahnya sendiri adalah 100.000. Nah, yang di bawah itu ada nomor peralatan, jumlah, harga satuan, dan totalnya. Total fixed cost-nya ini kita dapat jumlah dari 1.085.000 ditambah yang di atas teman-teman, jadinya totalnya ada 3.791.000 teman-teman. Seperti itu mencari kebutuhan fixed cost-nya. Lanjut lagi kebutuhan variable cost. Kebutuhan variable cost itu kayak peralatan sehari-harinya gitu ya teman-teman ya. Contoh isi ulang gas, plastik kantong, gelas cup, dan lain-lainnya. Total biaya operasionalnya sendiri adalah 416.000 teman-teman. Itu kita lanjut lagi ke cash flow-nya. Cash flow-nya bisa dilihat sendiri oleh teman-teman. Profit per hari, profit mingguan, profit bulanan, profit per tahun. Nah, itu ada 1 juta, 8 juta, 35 juta, 421 juta. Itu teman-teman. Dan first capital profit-nya ya seperti yang kalian lihat dan di sini ya seperti itu. Lanjut ke analisis break even point. Nah, analisis break even ini rumusnya fixed cost yang tadi, fixed cost ini, fixed cost itu yang ini. Ada tadi yang ini fixed cost, ya kan? Lalu ke price itu harga, HPP terus ditambah BO. Nah, BO-nya. Nah, ini 3 juta. Tadi kan fixed cost-nya kan 3 juta, 30.000 dikurang
jadi 11.210 ditambah 4.160.000 ditambah dulu jadi 15.000. Jadinya 30.000 dikurangi 15.000 jadi 15.370 kan. Nah, jadinya ini dibagi jadinya total 246,64 per unit atau bisa disebut dengan 247 unit gitu teman-teman. Nah, untuk plan bisnis ini kita harapkan dalam jangka 3 bulan ke depan dapat mengembangkan bisnis ini bisa membuka cabang sebanyak 3-4 etalase baru teman-teman. Dengan begitu kita juga dapat memajukan profit kita dan lowongan pekerjaan di sekitar kita teman-teman. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil pada presentasi hari ini berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam memilih suatu usaha perlu mengetahui terlebih dahulu sebagai macam hal yang berhubungan dengan usaha yang didirikan seperti mengetahui peluang usaha, lokasi yang strategis, pemasaran produk, aspek-aspek yang dimiliki, berkenaan dengan pendirian usaha sehingga usaha yang akan dijalankan dapat berjalan dengan baik. Usaha jagung manis kukus merupakan suatu usaha yang skala kecil yang dapat membantu menciptakan lapangan usaha baru sehingga mengurangi pengangguran teman-teman. Pengangguran ini kan di Indonesia ini cukup banyak. Nah, harus banyaknya lapangan pekerjaan, lapangan usaha yang dibuka teman-teman. Usaha ini juga tidak memerlukan modal yang cukup besar, namun memerlukan perencanaan yang matang. Jadi modalnya itu nggak harus besar teman-teman, mungkin modalnya aja 500.000 sudah bisa membuat usaha sendiri seperti itu teman-teman. Mungkin segitu saja dari kelompok kami. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.